Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Biar kelar nih. Ini orang yang penting banget yang bisa matah-matahin pikiran orang yang selalu berasumsi bahwa peristiwa Ekipina adalah peristiwa pembunuhan. Ya kan? Dan Bapak yang matahin. Karena Bapak itu orang yang dipinjam helmnya, orang yang dipinjam sepatunya. Ya kan, Mbak? Hari ini apa yang dialamin setelah terus berusaha bersaksi menyatakan kebenaran? Ya ini sih cuman kayak kurang nyaman aja sama statement Fitra yang bilang selalu bertahan di helm tidak rusak itu. Oh. Tapi helmnya rusak kan? Rusak dong. Dia kan nggak punya helm. Dia kan bukan pemilik helm. Dia berulang kali ngomong apapun itu dari seorang dia yang punya. Iya. Kan Adinda ini yang pemilik helm. Ya kan? Iya. Helmnya di mana sih sekarang? Kurang tahu, itu udah jadi barang bukti. Oh, barang bukti. Mungkin masih disita di kepolisian. Mungkin. Ya yang punyanya ini, kalau punya ini helm rusak gimana yang nggak punya menyatakan helm tidak rusak? Nah, mau ini ngasih kuasa hukum nggak? Mungkin ada yang perlu dibicarakan dulu Aha. sama pihak keluarga juga dan Dedi juga. Ya nanti kita bicarakan aja. Kita bicarakan off dulu, ya kan? Off dulu nih. Kemudian tapi yang paling utama bahwa selama ini kan tidak mengalami problem apapun kan? Nggak ada sih. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada hanya persoalan ketidakenakan atas pernyataan. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Kurang nyaman aja. Kurang nyaman aja. Tetapi apa yang disampaikan adalah kebenaran kan? Saya. Iya. Iya. Betul. Yang penting itu yang disaksikan, yang disampaikan adalah kebenaran. Pemahamannya sendiri sampai hari ini, pemahamannya adalah ini adalah kasus pembunuhan atau kecelakaan. Makin kesini makin banyak saksi-saksi baru yang bermunculan lebih Makin yakin pembunuhan, makin yakin kecelakaan. kecelakaan. Enggak, takut salah. Takut saya disuruh menggiring bahwa ini pembunuhan. Enggak, makin yakin pembunuhan apa kecelakaan. Setelah 2024 ini, Nah, setelah 2004 dulu kan pembunuhan asumsinya. Iya. Ya kan? Setelah 2024 yang ada saksi Adi, ada Ismail dan banyak lagi. Makin yakinnya pembunuhan apa kecelakaan? kalau sekarang makin kelihatan makin banyak saksi makin ke kecelakaan sih menurut saya. Cuman saya nggak berani menyimpulkan. Ya enggak usah. Cuman melihat diduga lah kalimatnya begitu kan? Iya. Diduga ini adalah peristiwa kecelakaan. Kan itu kalimatnya. Ya, jadi kalau dari kerusakan helm yang Fransiskus lihat di kamar jenazah ya pada saat itu, ya kelihatan tuh kan kerusakannya itu kalau dipukul-pukul sama orang dengan terbentur kan beda ya. Kan Fransiskus kan anak motor nih. Jadi kalau ada helm yang dirusak karena dipukul-pukul sama yang dibenturkan kan beda. Jadi kan Fransiskus bisa melihat pada saat itu helmnya Fransiskus, wah ini karena jatuh. Jatuh apa ditimpa balok misalnya? Atau dipukul nggak itu kira-kira? Kemungkinan. Kalau menurut lihat kerusakan nih, karena kan Kalau kerusakan dipukul pasti berulang-ulang kan? Ya. Kalau mukul kan, sekali, dua kali, berarti kan ada bekas pukulannya. Beda yang kalau terbanting kan dus gitu kan? terus jatuh, gitu kan? Kalau dari kerusakan kelihatannya Eki pada saat itu jatuh mukanya ke bawah ya kalau dia dari kerusakan helm ya, karena kerusaknya bagian mulut ya, jadi jatuhnya gitu ke depannya, bukan bagian belakang ya? Belakang ya? cuma lecet-lecet doang. Oke. Yang rusaknya yang depan. Udah parah bagian depan. Kalau belakang cuma lecet-lecet doang. Yang rusak bagian depan. Berarti kalau ngalami benturan kemungkinan depan. Ngebenturnya. Iya. Bagian mulut itu. Bagian mulut yang ngebenturnya. Helmnya untuk ke sini. Full face ya? Full face. Full face. Jadi hanya kelihatan ininya aja. Ya. Iya.
Dan itu helm agak ke atas gini loh, jadi belakangnya itu pasti kebuka. Agak yang model dia ini ya kayak itu yang Oh, model jadi itu. helm itu agak ke atas. Atas, Belakangnya kebuka. Kebuka seginian Sangat mungkin kalau ini terbanting tanpa pelindungan kalau begitu. menurut saya, tapi kan tergantung posisi jatuhnya. Ya. Ya, artinya bahwa ada potensi kemungkinan kalau jatuh itu juga, misalnya jatuhnya beberapa kali, kemudian menimpa bagian apa namanya ini, Tulang belakang. ya apa namanya kepala belakangnya tanpa pelindungan helm itu Iya, agak kebuka soalnya. Jadi- agak kebuka. Jadi gini Frans, ini kan keterangan saksi yang lain mengatakan bahwa pada setelah motor jatuh, Eki itu kan membentur tiang PJU. Jadi dengan kondisi model helm seperti itu, mungkin nggak bahwa di bawah helmnya itu kena benturan ya? Artinya kena bagian kepala, kan helmnya tidak menutup semua ya bagian belakang Iya, ya. Seperti biasa kan kalau helm lain itu sampai ke leher mungkin ya. Ini di atas leher ya Di atas itu helm. leher. Oke. Jadi Kang Didi, saya juga tadi katakan kepada Frans bahwa ini kan menjelang sidang PK, mudah-mudahan 7 terpidana sekaligus. Ya. Ini adalah kesempatan terakhir bagi warga Kota Cirebon yang akan menyampaikan kebenaran. Ya, jadi jangan sampai orang seperti Fransiskus ini yang mempunyai kebenaran kehilangan kesempatan menyampaikan kebenaran. Penyesalannya nanti terakhir. Terakhir. Ketika Nah, tidak ada lagi upaya hukum. tidak ada lagi upaya hukum. Kenapa? Karena keterangan itu mempunyai kekuatan hukum itu jika disampaikan di depan pengadilan. Ya, depan hakim ya. Tentunya kan di sana disumpah dulu apa segala macam. Jadi kami juga kuasa hukum itu menghimbau kepada warga Kota Cirebon yang mempunyai kebenaran, ya sampaikanlah. Karena ini saatnya kita menyampaikan kebenaran. Ya, katakan apa yang dilihat. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Apa adanya. Ya. Kenapa? Kami yakin bahwa kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Dan mungkin Fransiskus bagian daripada jalan itu. Frans nanti jadi saksi nggak? Ini yang sudah kita mintakan kepada Frans Majelis. ya. Frans jadi saksi. Ya. Kalau Frans bersedia, kita akan masukin di dalam memori tambahan. Iya. Frans bersedia nggak jadi saksi? Bersedia, tapi menurut saya ada yang perlu diomongin dulu. Oke. Ya, artinya bersedia, tetapi bersedia. nanti secara personal, Iya. Frans ada yang akan dibicarakan dengan kuasa hukum, kan gitu loh. Karena kan ini juga kesempatan bagi Frans untuk menjawab seluruh asumsi, tuduhan dan sangkaan orang lain, ya kan? Sangkaannya meragukan keterangannya, menganggap helmnya utuh. Nah, Frans kan bisa menyampaikan itu di pengadilan dan dipertanggungjawabkan secara hukum kan? Ya, Karena diambil di atas sumpah. di atas sumpah. Jadi saya bilang kami harapkan semua keterangan-keterangan yang diberikan di media manapun selama ini, kalau itu sebuah kebenaran, sampaikanlah di depan pengadilan. Ya, kenapa? Apapun yang disampaikan oleh saksi-saksi ini, ya itulah kebenaran. Ya, supaya rakyat kita ini bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau itu ada terjadi pada keluarga kita, ya, sanak saudara kita, ya, yang diduga tidak melakukan suatu tindakan pidana tapi dihukum sedemikian berat. Nah, saya pikir ini menjadi keprihatinan kita bareng-bareng ya. Ya, Frans, ya? ini Frans sudah bersedia ya, bersedia jadi saksi, dan setelah ini silahkan bicara teknis dengan Pak Yanuta Barat, ya kan? Bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan adalah kebenaran, termasuk bahwa helm itu rusak di bagian depan itu adalah fakta, bukan ilusi. Gitu Frans ya? Ya udah, nanti tinggal dengan Pak Yan aja. Ada pesan nggak yang disampaikan? Paling untuk saudara Fitra ya. Ya silakan aja. Dia bilang kalau saya saksi ciptaan gitu, saya itu orang yang tidak dijama dari 2016.
tidak dicari. Taruhlah misalnya saksi dianggap diciptakan oleh saya. Iya, itu sangat tidak benar sih menurut saya. Karena saya sendiri juga baru merasakan diperiksa dan dicari sama polisi itu di tahun 2024 gitu. Setelah peristiwa Peggy. Setelah peristiwa Peggy. Waktu peristiwa Peggy, Frans diperiksa? Enggak, belum. Oh belum. Jadi berarti kan Frans ini mulai muncul sekarang dan kemudian bersedia menjadi saksi di PK 7 terpidana ini kan? Iya, masih ada pertimbangan lagi. Dan harus berani disampaikan, karena kalau Frans kemudian juga tidak berani bersaksi di pengadilan, orang akan beranggapan Frans ini saksi yang dibuat-buat untuk kepentingan media sosial. Itu Dibilang berani untuk bersaksi saya berani gitu. Tapi kan ada yang harus dipertimbangkan juga, jadi kayak perlindungan saksi dan segala. Oh iya, nanti dilindungi. Ya, kita akan lindungi Frans ya. Kita akan segera buat surat kuasa bahwa semua saksi, bukan artinya menguntungkan kami, saksi yang berani mengungkapkan kebenaran tentunya harus dilindungi oleh negara. Ya, itu kita kan ada lembaga LPSK. Namun pengajuan kepada LPSK ini kan kalau kamu sudah melakukan tindakan hukum, yaitu bersaksi, ya. Jadi kita akan lakukan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Dilindungi dan tidak usah bayar terhadap pengacaranya, karena nanti pengacara sudah sukarela untuk menangani kasus ini agar kasus ini menemukan titik keadilan. Ya, jadi Frans, jadi nanti silakan dengan Pak Ian Huta Barat, silakan Pak Ian Huta Barat menjadi PH-nya dan nanti didampingi. Jadi kalau nanti ada klarifikasi atau apapun atau menjawab pihak lain, termasuk menjawab pengacara lain yang berikan tuduhan-tuduhan, maka pengacara bisa menjadi wakilnya dari Frans untuk menyampaikan. Ya, oke, baik ya. Ini Frans sudah ketemu walaupun sebentar karena hari ini Pak Iannya akan ke pengadilan untuk menyampaikan memori PK. Sudirman ya, ini bapaknya Sudirman, ini adiknya ya, nah adiknya Sudirman, ini ibunya Sudirman. Nah mereka ini sudah berhasil beberapa kali bertemu dengan Sudirman di lapas, jadi sudah nggak ada lagi ini hambatan, apalagi ini saka ya, apalagi kuasanya sudah ke tim hukum Pradi. Hari ini kami datang ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mendaftarkan PK. Jadi didampingi keluarga. Senang nggak Pak? Senang banget ya. Ibu? Ya, Akhirnya bisa bergabung dengan dengan 6 terpidana lain ya. Saya bingung waktu 2 minggu lalu, waktu kita mungkin mau 3 minggu lalu ya, hari Jumat yang kita ketemu di rumah Pak Dedi ya. Mereka tanya bagaimana nasib Sudirman. Saya bilang waktu itu kita belum dapatkan kuasa dari Sudirman. Hari ini kita udah dapat. Ya, jadi kami daftarkan. Janji dan tugas kami sudah kami laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ya, supaya semoga bisa diproses cepat persidangannya. Itu aja. Nanti kita press conference ya. Baik rekan-rekan sekalian, kami tim hukum dari Pradi
hadir pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kembali dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akte PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Ya, penasihat hukumnya adalah dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya dengan Bang Ruli dan tim semua yang ada di sini dengan sepenuh hati tentu akan melaksanakan tugas ya untuk mencari menegakkan keadilan bagi kepada 7 terpidana ini. Kami sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 4 September 2024. Jadi tanggal 4 September nanti kami akan hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang. Kami tim sudah siap untuk memulai sidang perdana pada tanggal 4 September 2024 nanti. Ya, yang lain mungkin Bang Ruli bisa tambahkan. Sidang Sudirman nanti digabungin atau gimana, Bang? Ya, jadi begini, teman-teman, bahwa tadi kami sudah menyampaikan PK, tadi sudah disampaikan. Sekaligus kami juga nanti akan membuat surat dan mempertanyakan masalah ini di dalam sidang agar perkara Sudirman ini bisa disatukan dengan perkara 6 yang lain. Jadwalnya. Demi untuk apa? Demi untuk efisiensi, kemudian juga efektivitas, dan juga ajas kepastian dan kemanfaatan lah gitu. Jadi mudah-mudahan saja pengadilan nanti akan mengabulkan permohonan kami supaya tidak kita akan mengajukan saksi yang nanti bertele-tele gitu. Jadi intinya mudah-mudahan ini bisa disatukan. Tapi nanti kami akan sampaikan itu dalam sidang tanggal 4 nanti. Karena Sudirman ini memang belum berapa lama kami dapat kuasanya, dan kami pun merasa lega karena jelas sekarang ini 7 terpidana ini mengadakan PK di bawah di dalam kuasa kami dari DPN Pradi. Mudah-mudahan saja ini bisa berjalan semua sesuai dengan kita kehendaki dan keadilan bisa ditegakkan. Saya kira itu. Ya. Kembali ke lapas kapan? Direncanakan sih Jumat. Direncanakan ya, Jumat besok nih. Kita nggak tahu. Saya besok akan ke LW Bancai sama Pak Jutek juga untuk mengkonfirmasi ini. Mungkin juga Ibu Titin juga akan ikut ke sana untuk mengkonfirmasi apakah betul Jumat itu akan ada pengembalian Sudirman ke LP Kesambi Cirebon. Karena kami sudah mengajukan ya kepada Menkumham dan juga Dirjen Pas. Udah dari surat ketiga atau keempat kami sudah kirimkan untuk segera mengembalikan ya terpidana Sudirman ke lapas Kesambi Cirebon. Kemarin kami mengirimkan surat itu atas nama kuasa dari keluarga Sudirman. Saat ini kami selaku penasihat hukum dari Sudirman juga sudah memohon dan kami mendengar secara informal yang seperti disampaikan oleh Bang Ruli tadi bahwa rencana akan dipindahkan hari Jumat. Apa betul apa tidak kami akan konfirmasi kepada lapas. Besok kami akan kunjungi ke lapas Bancai. Jadi jam 10 pagi besok kami tim hukum dari penasihat hukum dari Pradi kami akan berkunjung ke sana ya untuk memastikan, melihat dan sekaligus menyampaikan kepada Sudirman bahwa hari ini kami sudah mendaftarkan PK untuk proses hukum dia lanjutnya. Saya pikir demikian teman-teman ya. Ada yang mau tambahkan Bu Titin? Ya. Kepastian Bapak Otto Hasibuan akan memimpin PK ke-7 terpidana kami peroleh pada tanggal 22 Agustus 2024 setelah Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Saya waktu itu bertemu dengan Pak Jutek dan Pak Otto ke Jakarta, kemudian menyatakan Sudirman sudah cabut kuasa, kemudian dibuatlah kuasa
karena keluarganya sangat meminta kita yang pegang ya Pak ya, langsung disampaikan kepada Pak Oto, sangat meminta Pak Oto untuk memegang PK Sudirman juga. Jadi kepastiannya Cirebon akan kehadiran Bapak Oto Hasibuan pada PK sidang tertujuh terpidana ya Pak ya itu. Ya, Ada kesulitan nggak sih Pak komunikasi dengan Sudirman? Mengingat belakangan kan Sudirman disebut agak berbeda dengan yang lain. Jadi gini, maksud kami selama ini mungkin dari keluarga yang disebut dengan keterbelakangan atau ada gangguan psikologi dan lain, itu bukan tidak waras ya. Ya, jadi yang kami nangkap setelah kami bertemu dengan Sudirman, memang kelainannya Sudirman ini dengan yang lain adalah bahwa komunikasinya sulit, lambat, dan untuk mengingat itu lama, kadang harus berulang-ulang, kita harus yakinkan dulu. Dan kami melihat secara sepintas ya bahwa ketika diajak berbicara kalau dalam keadaan tertekan panik gitu kan. Itu yang kami lihat bahwa ini perlu diperiksa ya kan. Kalau menurut kami, karena kami juga sudah mengajukan kepada LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, tentu nantilah biar LPSK juga akan assessment ya, termasuk apakah psikologi dan sebagainya. Nanti kami juga akan lihat upaya dari kami sebelum nanti PK ini, kalau perlu kami lakukan juga secara psikologi tes, kami akan lakukan. Besok makanya kami akan ketemu ke lapas, dimungkinkan nggak dengan mandiri kami akan psikotes misalnya sebelum kita hadirkan persidangan. Kami besok akan diskusi. Kalau memang dimungkinkan nggak apa-apa, kami dari kuasa hukum, dari penasihat hukumnya Sudirman, kami akan lakukan psikotes, assessment secara supaya ketika dia dihadirkan di persidangan, kami sudah punya data untuk Sudirman ini. Besoklah kami di lapas Bancai, kami akan konfirmasi, kami akan melihat yang bersangkutan secara langsung gitu Bang Ruli ya. Lalu kita akan bertemu dengan kalapasnya, lalu kita akan berdiskusi. Kalau memang perlu, besok kami akan langsung lakukan action. Kita akan cari psikotes ya, psikolog untuk melakukan tes kepada assessment kepada Sudirman ini apakah sama dengan teman-teman 6 terpidana lainnya atau ada tambahan baru Pak? Ya, begini. Ini kan Sudirman ini agak berbeda dengan 6 terpidana lainnya. Kalau yang 6 terpidana lainnya itu minus Rivaldi ya tentu. Mereka itu ada di satu tempat, di rumahnya RT Pasren. Tapi Sudirman ini enggak. Dia ada di tempat lain. Oleh karena itu dalam PK ini kami masukkan juga saksi-saksi alibi yang melihat bahwa Sudirman ada di satu tempat bersama dengan orang tuanya dan saksi-saksi lain. Artinya ada tambahan saksi? Ada tambahan saksi. Ya karena memang Sudirman tidak ada di tempatnya RT Pasren waktu itu. Dia ada di tempat lain, ada di rumahnya, dan kemudian ada yang melihat bahwa mereka sama-sama waktu itu. Untuk Novum sendiri ada tambahan nggak begitu masuk ke Sudirman di sini? Ya kalau Novum ya saya kira hampir sama lah ya, hampir sama ya. Gitu. Ada berapa tambahan saksi Pak untuk Sudirman? 2. Ada 6 kalau nggak salah, tapi masuk 2 yang saksi alibi ya. Berarti untuk total sendiri saksi ahli dan saksi Waduh, ada berapa? banyak Pak. Saksinya aja ada sekitar 33, belum saksi ahli. Hampir Jadi 50. sekitar 60-70-an lah. 50-an. Ya, gitu. Jadi nanti kami juga akan seleksi lagi lah mana yang paling akan kami yang paling penting untuk bisa dijadikan saksi dalam perkara ini. Untuk Rudiana sendiri apakah perlu dijadikan saksi juga Pak? Rudiana, wah ide bagus itu ya. Ide bagus itu. Ya, Pak, ya. Kita akan sampaikan nanti suratnya pada Rudiana apakah dia mau jadi saksi gitu ya. Itu Jadi gini teman-teman, kenapa ya Sudirman ini berbeda seperti Bang Ruli tadi katakan. Dia ini satu tidak ada di lokasi kejadian. Yang kedua memang mereka ini tidak bersama dengan 6 terpidana lain yang ada di rumah Bu Nining, Pak Pasren. Sudirman ini ikut ditangkap oleh karena pada tanggal 31 Agustus 2016 dia motornya dipinjam dan ada di lokasi penangkapan di SMP 11. Ya, menurut keterangan itu hanya itu yang membuat dia jadi terpidana seumur hidup. Kesian dia tanggal 31 Agustus 2016 kalau jam 4 sore
dia tidak ada di SMP 11, Aman dia. aman dia. Apes dia, gitu loh. Karena sial dia. Itu persoalannya. Jadi dia ditangkap itu oleh karena tanggal 31 Agustus dia lewat di situ, bawa motor dipinjam. Ya itu problemnya. Kalau 31 Agustus dia nggak ada di SMP 11, aman dia. Selamat dia, gitu loh. Itu aja teman-teman. Artinya di tanggal 4 nanti ini Sudirman juga akan dimohonkan untuk digabung. Iya. Betul. Ya, kami akan gabung. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau kehadiran para pemohon itu seperti apa? Ya pasti kami akan mohonkan ke LP untuk didatangkan ke sini sebagai pemohon. Biasanya sih dikabulkan. Biasanya yang saya udah itu biasanya memang datang Ya kan ada pemohonnya. keterangan yang akan ditanyakan. Ya walaupun dengan pengawalan dan lain sebagainya itu urusan teknis lah, tapi dihadirkan biasanya. Pak, terakhir untuk tanggal 4 apa aja persiapan? Ya persiapannya paling ya kita pembacaan PK lah ya. Pakai baju yang rapi, PK, dan kemudian tentu saja nanti kita akan minta supaya bisa disatukan perkara Sudirman ini dalam perkara yang lainnya gitu. Oke. Ya. Siap ya, makasih ya teman-teman ya.